Pak, istri cantik, kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang, Pak, masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri nahina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Dulu sama kode, dulu sama kode. Pak Masiriki majai tapana. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Iya tak? Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarra zalimin. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini hebatnya kaya dermawan. Maka Nabi, Abu Bakar, Umar datang ke rumah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba salam dijawab oleh perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ki, masuk Ki. Ya Rasulullah. Gembira ini ibu-ibu. Istrinya rupanya Abu Ayyub. Lalu istrinya Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, tama Ki mai. Masuk Ki. Nabi bertanya, mana suamimu? Oh, baru saja dia keluar, tapi sebentar lagi akan datang. Tama nih, masuk Ki, sambil menunggu sini. Nabi bersabda, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Saya ulang, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Padahal ini Nabi, manusia pilihan, tidak mau masuk ke dalam rumah karena tanpa izin suami yang punya rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Begitu pergi suaminya langsung telepon teman SMA-nya dulu. Datang kok. Pergi nih, cepat kok. 20 menit selesai nih. Coba, Bu. Halo Ibu. Bu, dengar baik-baik Bu. Tidak boleh atau haram memasukkan laki-laki lain di rumah Ibu tanpa izin oleh suami. Bagaimana kalau sepupu satu kalinya Ustaz? Tidak boleh. Sepupu dua kali? Tidak boleh. Sepupu lain kali? Lebih tidak boleh lagi. Sekarang ini banyak melanggar ini perempuan. Sudah hilang ketaatannya kepada suami. Ini khusus ini sebab ini Ibu. Halo Ibu. Ibu, yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba sama istri sekarang. Makutu. Paballo. Ada semua itu jenis sedo di dalamnya. Nah kira barangkali tembok itu bukan. Kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tahu perhatian istri. Coba. Suaminya disiksa. Baik kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini susah masuk surga Ibu. Bu dengar, yang namanya istri jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja, puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar, puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru, suaminya cuti Senin, langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan tuh puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jadi maksudnya toh? Nah, boleh itu isi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, Bu, pulang ke ini. Kenapa? Naik spanding. Dia bilang puasa kah Pak? Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya Ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pamotor Ustaz? Suamiku peselingkuh, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi, urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami.
Beda kami suami, meskipun suaminya ustadz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati Pak, satu saja susah diurus, apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, dia mampu, tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami, dan senyum, barani ki. Coba nih, ibu-ibu, mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Nusah memang Pak Guru salah si Ustaz Siro. Oh, kamu Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau keempat. Yang ketawa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati ya. Kembali tadi. Ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang, saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan luar biasa. Masaknya pakai kayu. Sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya samperong. Ini anak-anak milenial tidak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk baru ada kaca-kacanya. Dipakai belajar. Pas selesai belajar ada semua itu asap di sini dulu Pak. Udah apa semua dulu itu. Dulu. Nah Bapak saudara-saudara sekalian. Nah akhirnya istri Abu Ayyub ini berkata, tajan nila keku cinampak yang kasih. Beberapa saat kemudian datang betul Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ayyub, gembira Abu Ayyub. Alhamdulillah, barakah. Didatangi ulama, didatangi Nabi, didatangi sahabat Nabi. Ini luar biasa berkah bagi kami. Begini orang Islam, didatangi ulama, didatangi alim, didatangi orang baik agamanya senang. Biasanya kita kalau datang imam dari mata, senang apa tidak? Kalau datang pengurus masjid ke rumah tak, senang apa tidak? Bengkok mukanya, apalagi kalau bawa maaf. Sumbangnya sih. Itu Rasulullah. Abu Ayyub didatangi oleh Nabi, gembira betul. Ini orang Islam, senang memuliakan ulama. Kita biasa kalau ulama, kita tidak muliakan. Kita lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dihormati, kalau bupati dia hormati, dia cium tangannya itu bupati, padahal baru 10 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kita cium lagi tangannya, batena na hormati bupati, Pak Camai. Tapi kalau ulama dia tidak hormati, padahal tidak ada mengatakan bupati pewaris para nabi. Tidak ada itu. Ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Termasuk itu imam-imam masjid. Kalau artis kita undang, Masya Allah. Kasih pesawat bisnis kelas, dijemput pakai mobil poreder, ada tentara polisi mengawal, kasih hotel bintang 5, pulang ceramah kasih 100 juta, sampai di Jakarta dia pakai berzina. Sekalinya Pak Imam kita butuhkan, nah kiringan nyoje jemput Pak Imam kasihan naik di oje, tidak ada lagi setang kaki naik tu oje, tak gantung-gantung di kakinya di belakang. Hujan lagi, satu mantel diduai. Beginilah kita. Sampai midek cek depis tas, cek depi. Sampai lagi di rumah, tidak ada kipas. Kepanasan lagi, busa-busa kalepak mabarasanji. Sallallahu alaihi wasallam. Busa-busa kalepak. Begitu selesai, mau pulang, ma ilaha illallah. Apa? Nak kasih uang 25.000. Bonyok-bonyok. 25.000 1 jam barasanji. Nah lihat suaminya, kenapa nak 25.000 jika kasih itu Pak Imam? Apa nak bilang istrinya? Tambahin jalan kote di situ 5. Bagaimana nak mau belajar agama kalau nak lihat begitu? Dia mau ke sekolah Ustaz, lihat ke itu jalan kote jina bawa pulang. Enggak tahu serius orang ini bos. Yang lebih parah lagi itu kadang-kala itu sampai kitab ceramah apa di dalam dompet susunan acara. Panitia salah memberi amplop. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudah. Abu Ayyub begitu senang sekali, kata Umar. Abu Ayyub, kami lapar ini di rumah.
Makanya kami datang ke rumahmu. Kamu kan orang kaya. Maka kami datang di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimakan. Abu Ayyub senang. Dia bilang, tenang maki pale ya Rasul. Sudah di yolo. Tunggu mi. Abu Ayyub kemudian ke kebunnya. Kebun kurma. Dia potong itu kebun kurma, Pak. Nah bawa sama pohonnya. Bawa sama pohonnya. Ditegur sama Nabi. Abu Ayyub, nah buahnya mau dimakan. Kenapa kau bawa satu pohon? Dia bilang, saya bawakan ke satu pohon supaya kita pilih mana yang kita suka. Ini ada nih semua. Ada yang muda, ada yang masa, ada yang mengkal. Tapi lebawan nih, kayak kata puji. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu dia potong kambing yang paling bagus. Jadi kalau mau bersedekah yang paling bagus kita kasih orang, Pak. Biasanya kalau ibu-ibu yang jelek mau pi basi nak kiringan Ustaz. Nah, ada kue itu di kulkas, daripada basi bawakan itu ke imam. Oh basi baru diingat ke imam kasih. Sekali-kali bikinkan kue kasih itu ke imam. Pukate, Puk Binala, Pak Ustadz, guru ngaji, hatib, bawakan kue yang paling baik. Itu yang membuka rezeki kita. Nah sudah, tidak cukup sampai situ, dia sembelih kambingnya Abu Ayyub. Sebagian dagingnya disate, dibakar. Sebagian dagingnya lagi dikari. Lalu beliau makan itu daging, dikasihnya pula roti, dikasihnya pula kurma. Nabi makan. Ketika Nabi makan, tiba-tiba Nabi bersabda, Abu Ayyub, tolong kasih kak dulu piring. Untuk apa? Bawakan kasihan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak itu anakku. Bawakan sebagian ke rumah. Masya Allah. Ini suami yang baik. Makan enak di luar, tidak lupa anak dan istri. Bisa cukup begitu, Pak? Biasanya kita pura-pura lapar kalau sampai di rumah. Suruh makan sama istrinya. Oh, kenyang jak sedikit ini sayang. Kenapa? Nah traktir kak tadi temanku makan. Padahal dia yang traktir temannya. Makan suami yang baik, makan enak, dia tetap ingat anak istrinya di rumah. Itu Abu Ayyub, Rasulullah. Sudah, Nabi makan. Begitu Nabi makan, diambil daging, diambil roti, diambil kurma, lalu diangkat. Ya kira-kira seperti ini. Nabi angkat seperti ini. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Tapi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kenyang maki semua. Mana nih watata? Ada semua misinya perut tak? Kata Nabi. Nabi mengulangi sampai berkali-kali. Tapi ingat, tidak setetes pun, tidak sesuap pun, tidak sekunyah pun yang masuk di leher tak, yang lewat di leher ini bebas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak. Semua yang masuk ini nanti dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian inilah kemudian turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Di akhirat kelak, pada hari akhirat kelak, tangan mereka, kaki mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas betapa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa hikmah dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, ternyata dalam rumah tangga tidak ada satupun yang tidak ada masalahnya. Nabi manusia pilihan, doanya pasti dikabulkan Allah. Doa apapun beliau minta pasti dikasih Allah. Tapi ternyata dalam rumah tangga beliau pun sering mengalami kelaparan. Nabi itu lapar juga, apalagi kita. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Contoh, sebelum menikah, setelah menikah, apa masalah kita? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Bayar cicilannya. Tuh. Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat rumah, tak mau lagi diganti. Dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Contoh lagi, istri. Pak,
Istri cantik, kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang pak, masalah. Berarti bagus kalau jelek istri ustaz. Jelek istri nahina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Dulu sama kode, dulu sama kode. Pak Masiriki, majai tapala. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Iya tak? Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Nah, bedanya Nabi ketika ada masalahnya beliau datang ke masjid. Coba Umar, Abu Bakar lapar di rumahnya, kepanasan di rumahnya, kemana? Datang ke masjid. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, datang ke masjid mengadu kepada Allah. Tapi kita ada masalah ke masjid, bukan. Ada masalah doa, bukan. Ada masalah sholat, bukan. Ada masalah apa? Ambil handphone, update status, langsung update. Nah, jelekkan suaminya. Tak kusangka kau begitu. Begitu romantis suatu kau pacarika. Setelah ada anakmu kasarmu minta ampun. Nah, itu begitu kita sekarang. Ditelepon-telepon suaminya tidak ada jawaban. Telepon 2 hari tidak ada jawaban. Langsung update status. Di mana di kau? Update status lagi. Kesepian banget. Langsung Nabi bilang, kawannya ngeliat statusnya, boleh juga tuh diganti. Coba. Tidak ada itu kita berdoa di status. Kita ada masalah selalu berdoa. Tapi di mana status? Pergi suaminya cari nafkah, update status lagi. Semoga Allah melindungi suamiku. Siapa ajar kita berdoa di status? Sibuk nih tuh Tuhan mau baca status tak? Tidak ada itu berdoa. Lalu berdoa kemana? Paling baik ada masalah, datang ke masjid, rumahnya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Di masjid adalah tempat paling mustajab kita berdoa. Datang lagi ke masjid. Dan itu masjid terbuka 24 jam. Tidak tahu kalau ini. Ada juga itu masjid kunci. Kenapa? Karena banyak pencuri. Biar celengan masjid nak curi juga. Lah cilaka. Tak buat apa kau tuh. Bapak saudara-saudara sekalian, hikmah pertama, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Dan ketika ada masalah, datang ke masjid. Alhamdulillah ini masjid Pak selalu ramai. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh ini masjid Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Kenapa orang malas sebenarnya pergi ke masjid Pak? Apa sebabnya? Satu, sebab orang malas ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya, diumumkan sama panitia masjid, siapa yang datang berjamaah dikasih pulsa 200.000. Sholat subuh jam 5 Pak, setengah 4 sudah penuh masjid. Karena lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, maka masjid sepi dari jamaah. Yang kedua, apa juga yang kadang-kala membuat orang malas ke masjid? Kalau masjid itu terlalu mendoktrin satu paham sehingga paham orang lain dia salahkan. Ada juga itu masjid begitu. Ini kaligrafi bid'ah. Ada itu Ustaz, bid'ah tidak boleh. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Masuk neraka. Masa orang gara-gara maulid masuk neraka, bos? Nenekmu punya neraka. Luas itu surga kau tidak mau kasih masuki. Nah, sekarang banyak ini yang mulai begitu. Belajar agama baru 3 bulan belajar agama, itu pun di YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Tidak lengkap dia belajar. Lalu gara-gara itu belajarlah dia bahwa bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat sesat. Masa gara-gara jabat tangan kita sesat? Ceramahnya juga ceramah bikin takut-takut. Apa judul ceramahnya? Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Orang ini suruh datang berjamaah, nak kasih salah-salah terus dia. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang sholat kau kasih salah-salah? Mestinya judul ceramahmu kesalahan orang yang tidak sholat. Kesalahan-kesalahan orang yang kurban. Kenapa orang kurban kau kasih salah? Tidak ada itu begitu. Sholat seolah-olah dia saja punya masjid.
Betul, akhirnya orang malas datang ke masjid. Khutbahnya hanya bikin salah saja. Neraka terus, kamu dibanting, dilipat, ditusuk perutmu, masuk ke lehermu, digunting lidahmu. Nabi bilang anak muda jangan mau ke masjid, dia bikin takut-takut. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Ayolah cana. Nabi bilang anak muda, iya sih, iya sih. Dapat lagi imam yang selalu imamnya panjang bacaannya. Ada juga itu imam begitu. Kalau dia jadi imam deh lampet na bacana. Nah bila anak muda tidak bawa pergi masjid Ustaz. Kenapa? Itu imam salat subuh surah Yasin na bagi 2. Malampet ada sekali. Nah, ada masalah datang ke masjid. Berdoa ke dalam masjid, minta kepada Allah. Rasulullah ada masalah, beliau datang ke masjid. Berikutnya, hikmah yang kedua dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salah satu yang sering membuat kita berjaya, hebat, kuat adalah persaudaraan. Coba lihat tadi, Abu Bakar, Umar, Rasulullah Muhammad SAW lapar, solusinya apa? Beliau bisa kenyang, tidak dengan membeli roti, tidak dengan beli kurma, tapi apa? Persaudaraan. Maka orang kaya punya saudara kepada orang miskin, orang miskin punya saudara orang kaya, saling mengasihi. Rasulullah tadi lapar, Abu Bakar, Umar lapar, dibantu oleh orang kaya dengan persaudaraan sesama muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita juga hanya orang kaya di Berau, banyak juga orang miskin. Maka orang kaya bersaudara kepada orang miskin bersaudara kepada orang kaya. Orang Islam Indonesia bersaudara kepada orang Islam yang ada di Palestina. Orang Islam yang ada di Berau bersaudara dengan orang Islam yang ada di Al-Quds. Gimana caranya? Tolong mereka. Bagaimana cara menolongnya? Hikmah ketiga dari kisah tadi yang kita dengarkan adalah bersedekah. Sedekah. Alhamdulillah, saya lihat ini muka tahu, semua muka rajin bersedekah. Kita buktikan saja nanti. Ya, yang kau ketawa, bos, serius orang ini. Ini ketika kita bicara sumbangan langsung pucat. Bu, halo ibu, bu, itu emas yang ada di tangan tak, gelang yang ada di lengan tak, itu belum tentu ibu punya. Mati mendadak ki, menantu yang punya. Ya kalau menantu tak baik agamanya, kalau dia juga tidak bagus agamanya, hancur kita. Pak, halo bapak-bapak, rumah tak yang mewah itu belum tentu kita nikmati sampai mati. Ya, begitu kita mati mendadak kena serangan jantung, siapa yang punya itu rumah? Siapa yang punya? Anak, iya kalau anak tak anak baik, anak tak bagus, anak tak baik agamanya, tapi istrinya panrasu-rasu, baru suami, baru anak tak takut sama istrinya. Coba bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Itu kalau orang kaya mau pak, tosogi na melo pak, kaya kita orang miskin, kalah kita orang miskin pak. Kalau orang kaya mau, coba orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa tahajud. Orang miskin tadarus, orang kaya juga bisa tadarus. Orang miskin puasa Senin Kamis, orang kaya juga bisa puasa Senin Kamis. Orang miskin datang berjamaah, orang kaya juga bisa datang berjamaah. Tapi begitu orang kaya bangun masjid, diam-diam maki kita, tidak ada uang tak. Orang kaya bersedekah, kita diam-diam, tidak ada uang. Maka orang kaya yang pemurah diriwayatkan kelak nomor 1 masuk surga. Ini ada kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di depan pintu surga ada 4 manusia yang masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1. 4 manusia. Siapa mereka? 1, orang kaya yang pemurah. 2, haji yang mabrur. 3, orang mati syahid. 4, ustadz, ulama. Bertengkar mereka dalam pintu surga, di depan pintu. Dia bilang orang kaya, saya dulu. Begitu orang kaya mau masuk, dia bilang ini orang yang mati syahid, saya dulu. Bertengkar, akhirnya Allah, Jibril, kau turun periksa itu orang. Kenapa dia mau masing-masing nomor 1 masuk ke dalam surga? Turun Jibril,
periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah di Palestina. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kok? Ustaz. Tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur kok. Dosa kau melumbai gurumu. Mundur. Panggil orang kedua. Kau, kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu haji. Haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Mana itu haji kajili-jili? Haji Pak Domeng. Mana itu haji lomba domen nomor 1? Malam pengantin diumumkan, juara domi malam ini hadiah 17 inci televisi. Pemenangnya adalah Haji Baco pasangan Haji Beddu. Haji lomba Pak Domeng. Itu haji kajili-jili itu. Ini haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kok? Ustad. Nah, mundur kok. Tidak boleh kau lumbai ustazmu. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu kaya kak. Alhamdulillah kekayaanku saya bantu orang miskin. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 bedek masuk surga. Katanya, saya juga tidak tahu. Nabi bilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Nabi bilang Ustaz. Sama, mundur kok. Tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur. Tanya orang keempat, kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Dia bilang, saya itu tadi ustaznya cerita ini tadi. Saya lah Ustaz Dasat. Oh, kau Dasat? Oh iya. Tarik balik, masuk aku. Sudah saya. Tinggal beberapa langkah sampai masuk surga. Tiba-tiba, astagfirullah. Kenapa lagi kau istighfar? Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya kasih tahu mereka. Tapi saya jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya uang beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Saya jadi ustadz karena gaya jasa-jasanya nih orang kaya. Saya malu dahuluin orang kaya. Biarlah orang kaya yang pemurah dulu masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati di akhirat orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke kikir galap paku jambatan. Nomor 1 tonja kau masuk ke mana? Ke neraka. Pilih maki. Mana ciri-cirinya orang pelit? Orang pelit. Nah, ciri-ciri sudah sitinaja, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya berkurban, masih tidak mau. Mana buktinya orang mampu tapi dia tidak mau berkurban? Mana buktinya? Mana mereka? Siapa mereka? Bapak-bapak yang punya handphone harga 2 juta. Pulsanya tiap bulan 100.000. Lalu tidak berkurban, bapak dipertanyakan keislamannya. Handphone saja 2 juta. Kambing di sini berapa? Berapa satu kambing di sini? 3 juta. Coba. Handphone saja bapak beli 2 juta. Pulsa tiap bulan 100.000. Berarti berapa kita bapak punya? Lalu beli kambing tidak mampu. Siapa lagi mereka ini yang dikhawatirkan berperkara di akhirat nanti? Perokok. Ada perokok di sini? Ada? Tidak ada dalam masjid. Dengarkan yang perokok ya, dengar serius saya ini. Bapak lihat tayangan tadi orang-orang Palestina, ya. Bapak lihat siapa yang membunuh saudara-saudara kita. Saya malah pernah lihat itu di medsos. Anak-anak di baris usia belasan tahun, kira-kira usia 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, diikat di tiang-tiang seperti ini, diikat tangannya, lalu datang tentara Israel, dia gerek semua lehernya. Itu bukan rekayasa karena ada videonya. Siapa yang lakukan? Orang Yahudi kepada orang Islam. Bapak tahu orang Islam yang ada sekarang di Al-Quds, yang ada di situ tinggal 100.000 orang. 100.000 orang saja lagi. Semua sudah keluar, tidak tahan disiksa. Coba, tahu tidak itu Palestina? Orang Yahudi dulu datang ke Palestina, ibaratnya kalau tinggal di Tanjung Redap ini, Tanjung Redap, ya, cocok di Tanjung Redap namanya ini kota. Nah, dia tadinya hanya tinggal di pesisir sungai, sedikit saja, kira-kira hanya 10 kilo persegi dia miliki.
lambat laun menjadi 50 kilo, menjadi 100 kilo. Akhirnya apa? Lebih banyak sekarang wilayahnya orang Yahudi daripada orang Islam. Dan apa hubungannya sama rokok? Bapak tahu yang punya rokok? Tahu siapa yang punya itu rokok sekarang, Pak? Pabrik rokok yang punya sekarang Yahudi. Dan orang Yahudi itu, Pak, setiap ada penghasilannya 20% dia kirim ke negaranya untuk membangun negaranya, beli mobil, beli senjata itu yang dipakai tembaki anak-anaknya orang Islam. Jadi bapak yang merokok, setiap kali bapak beli rokok 1 bungkus, itu bapak sumbang uang 20% untuk orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Saya serius. Saya bilang, tidak jalan otakku kalau tidak merokok, kau Ustaz. Bale-bale kok. Buktinya, Ramadan jalan di otak tak. Tidak merokok kalau siang. Bagus gitu rokok sebenarnya Ustaz. Cocok. Saya sangat setuju itu rokok, Pak, tidak merusak. Tidak ada itu merusaknya itu rokok. Selama dia tidak ketemu api. Boleh nih. Yang penting jangan kasih ketemu api. Tidak merusak itu rokok. Yang penting jangan kasih api. Kalau dia sudah ketemu api, maka solang nih. Orang perokok biasa juga saya lihat kurang kerjaan. Sandar-sandar. Itu jenis kerja 10 menit. Sekali-kali isap, kunyah. Jamara, Pak, ya, jamara ya. Yang perokok berdoa mulai malam ini, Pak. Ya Allah, sembuhkan saya dari candu rokok, pembeli rokokku, saya sumbang ke Palestina. Itulah yang Bapak miliki.